Jadi IHSG hari ini wah lumayan banget gak sih, 2% menguat terbang bus gitu kan. Terus juga apa sih yang bikin IHSG hari ini tuh bisa terbang sampai 2% gitu kan. Nah di sini juga tadi barusan banget nih ada info dari BPOM udah membolehkan vaksin di Indonesia, vaksin Sinovac. Efikasinya 65,23%. Semoga aja setelah ada vaksin ini, semoga bisa lebih membaik tentunya, bukan? Kita juga pasti nggak mau dong pasar saham chaos terus gitu kan. Tapi jangan khawatir, di sini nih dengan Kiwoo memberikan fasilitas kayak gini nih, tandanya ada edukasi nih buat trader mania. Apa aja sih saham-saham yang harus dibeli? Jadi trader mania tuh nggak usah ngerasa apa ya, wah lagi kayak gini nih, lagi nggak pasti, nggak usah masuk pasar saham kali ya. Enggak, jangan gitu. Kita di sini terus mengedukasi kok. Di hari ini, bukan ini, asing net buy lumayan banyak ya. Nah terus yang jadi net foreign buy top pertama itu BBRI. Nah BBRI bakalan bahas nih sama Mas Soekarno hari ini. Jadi selagi nunggu Mas Soekarno, kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih. Di sini juga ada Head of Research-nya Kiwoo Sekuritas Indonesia loh. Kita ngobrol-ngobrol dikit dulu yuk sama Mbak Ike Widiawati. Halo Mbak Ike. Halo. Sore Mbak Ike. Gimana nih Mbak? Hari ini kayaknya seneng banget. Wah seru banget gak sih? Iya. Untuk hari ini ya IHSG di akhir sesi penutupan itu menyentuh di level 2%. Yang artinya memang pelaku pasar saat ini merespon sangat-sangat optimis dengan adanya vaksinasi yang memang akan segera diimplementasikan yang rencananya akan di pekan ini. Hari ini juga kita bisa melihat saham-saham farmasi, wah pada arah ya. Seperti saham Inap, untuk beberapa saham yang lainnya mereka di sesi-sesi jam 3 itu sebenarnya Mbak Cindy, pergerakan harga farmasi masih dengan return 5-7%. Cuman memang kalau memang bisa untuk spekulasi buy, saya melihat masih ada potensi kenaikan 5-10% untuk saham farmasi. Tapi memang dengan catatan ini adalah spekulasi buy yang memang harus diperketat manajemen resikonya seperti itu. Jadi lumayan ya Mbak Ike sentimen-sentimen mengenai vaksin nih hari ini. Karena memang kunci pemulihan ekonomi kita sendiri adalah dari keberhasilan vaksin, Mbak Cindy. Jadi dengan adanya isu yang hari ini sebenarnya ada double sentimen positif, mulai dari BPOM, kemudian dari kita sendiri sebenarnya optimis kalau BPOM itu akan memberikan izin untuk vaksinasinya. Seperti Menteri Kemenko kita juga kan, Bapak Luhut juga sudah menyatakan siang tadi, harga sahamnya masih cenderung murah dibandingkan saham-saham konstruksi, farmasi, sektor base industri seperti SMGM, INTP itu sebenarnya masih cenderung murah. Kemudian juga ada UNTR, Akra, seperti itu sih Mbak Cindy. Oke. Ada kaitannya nggak sih Mbak Ike nih sama January Effect? Sebenarnya kalau berbicara tentang January Effect, ini mungkin suatu fenomena memang yang saling berkesinambungan ya Mbak Cindy. Yang pertama ada January Effect, kemudian ada inflow positif. Tadi malam, kenapa sekarang asing masuk hingga 2 triliun? Bukan hanya tadi saya nyatakan ada double sentimen positif di sini.
tapi juga semalam. Jadi ada 3 ya, bukan double lagi sentimen positif untuk hari ini. Sudah triple, yang artinya presiden terpilih dari US dia menyatakan bahwa akan memberikan stimulus hingga triliunan dolar. Yang ini harapannya adalah kalau misalnya Indonesia bisa menjaga stabilitas dari kondisi geopolitik dan lainnya, yang artinya bisa meningkatkan kepercayaan dari pelaku pasar asing. Kami ekspektasi seperti yang sempat kita bahas ya Mbak Cindy di Outlook, bahwa memang beberapa bulan yang lalu kita sudah bahas bahwa asing kemungkinan besar akan melakukan inflow di tahun 2021. Seperti itu. Jadi 2021 ini benar-benar apa ya Mbak? Cerah istilahnya gitu ya. Harapannya seperti itu. Tapi kan kita juga harus melihat resiko yang ada. Di pekan ini kita melakukan vaksinasi. Memang momentumnya kita adalah harapan vaksinasi. Tapi kan kita juga mesti lihat Mbak Cindy, dengan adanya vaksinasi yang kita lakukan pasti ada resiko. Ya. Dan kita juga harus mengukur efektivitasnya. Nanti ke depannya resiko-resiko itu yang harus kita lihat di pekan kedua, pekan ketiga di bulan Januari. Kalau ternyata beresiko, artinya kita harus mulai hati-hati. Begitu. Sekarang IHSG mengalami kenaikan, saham farmasi auto reject atas. Kalau misalnya resikonya ternyata tinggi, nah kita mesti hati, berarti akan ada pembalikan arah. Iya, betul sekali ya Mbak Ike. Terima kasih ya Mbak Ike sudah berbagi pandangannya nih di acara kali ini. Terima kasih Mbak. Oke, sekarang kita kembali lagi ke Mas Soekarno nih. Mas Soekarno, gimana? Udah siap? Iya Mbak Cindy, sekarang udah siap nih. Oke. Jadi gimana nih kalau menurut pandangan Mas Soekarno mengenai IHSG hari ini? Oke, kita lihat dari sisi teknikalnya. Coba kita lihat dari sisi teknikal. Iya. Kalau untuk teknikal IHSG sendiri sebenarnya indeks sudah breakout resisten ini di 6.200-an. Nah, dan dari pola indeks sendiri sebenarnya membentuk pola symmetrical triangle. Artinya ketika dia sudah tembus atau breakout resist ini, potensi kenaikannya akan terus berlanjut. Adapun target IHSG sendiri, saya menggunakan target Fibonacci terdekat 161, dan apabila berhasil tembus, next akan melanjut ke 261 di sini. Itu dari sisi teknikal untuk IHSG. Dan dari segi pendukung lainnya juga, volume kita lihat dia meningkat, artinya optimisme pasar terhadap indeks ini kedepannya akan terus berlanjut dengan adanya sentimen positif yang datang pada pekan ini. Itu untuk IHSG secara teknikalnya. Kemudian kita akan lihat rekomendasi kita, ada 3 saham. Yang pertama ada ASI. Maka kita lihat. Ada ASI, ada BBRI, dan 3 Excel. Di sini alasan kenapa kita merekomendasi ASI. Yang pertama, kita lihat dari ASI sendiri dalam tren penguatan. Yang pastinya kita dalam memilih saham, kita harus tahu tren dari saham tersebut, dan tips yang paling bagus untuk memilih saham pastinya kita harus pilih tren naik. Dan untuk ASI sendiri dalam tren naik. Dan sebelum kita melanjut poin selanjutnya, untuk menentukan tren ada beberapa teknik yang kita bisa gunakan. Cara menentukan sebenarnya saham ini tren naik atau tren turun sih sebenarnya. Kan dalam di pasar, di dalam analisa teknikal kita memiliki
paham ya ada beberapa tren, ada tren bullish, kemudian bearish, dan konsolidasi tren. Nah, di sini dari Astra sendiri dalam kondisi tren, kita cara menentukan tren, teknik pertama kita bisa gunakan MA, moving average. Kalau di sini saya gunakan 1334, artinya rata-rata 13 hari atau rata-rata 34 hari. Kalian bisa gunakan 20 atau 50, tergantung kondisi saham tersebut. Sebenarnya dia cocok di EMA berapa. Nah, kemudian teknik kedua, setelah kita selain dari melihat dari sisi MA, kita bisa juga lihat, kita bisa hubungkan low to low dari harga tersebut. Kalau kita lihat dari sini, kalau kita tarik dari low to low, kondisinya dalam tren bullish atau kondisi uptrend. Kemudian kita lanjut ke poin berikutnya. Kenapa alasan saya merekomendasi saham Astra? Karena dari pergerakan harga saham Astra sendiri, di sini dia ada pola ascending triangle dan dia sudah breakout resist, dari pola ascending triangle tersebut. Adapun untuk target, ada beberapa metode yang saya gunakan untuk menentukan target. Ada target Fibonacci, kemudian ada target dari pola harga saham tersebut. Contoh di sini saya gunakan dari pola ascending triangle. Kita bisa gunakan dari sini, bisa tarik, dari low, dari swing di sini. Kita copy dan dapat di harga 6.900 atau 7.000-an. Cara jangka pendeknya. Tapi tidak menutup kemungkinan biasanya setelah breakout resist, biasanya ada kondisi saham langsung rally, ataupun dia akan terjadi penurunan sebentar atau koreksi, dan setelah itu akan melanjutkan tren penguatan. Dan hari ini ASI sudah langsung menguat, artinya dia harus koreksi dulu untuk retest area support sini, karena sebelumnya ini jadi resist, setelah ditembus menjadi support. Nah, biasanya di retest dulu, tapi kondisi sekarang sepertinya Asia akan langsung rally. Untuk konfirmasi selanjutnya, kita bisa lihat next candle. Kalau misalkan next candle-nya kembali bullish, ada peluang melanjutkan penguatan untuk besoknya. Kemudian ada beberapa juga faktor pendukung, atau kalau kita lihat di sini indikator MACD kembali bullish cross, artinya ada sinyal beli kembali. Begitu juga dengan stokastik kembali bullish. Tapi sebenarnya saya lihat saya lebih ke pola harga. Kalau untuk indikator sebenarnya dia sebagai pendukung. Kemudian indikator stokastik dia kembali bullish, dan dari sisi volume juga tren meningkat, artinya optimisme terhadap saham BBRI ini sangat tinggi. Ditambah lagi dia sudah breakout resist, artinya ketika dia breakout resist akan mencari resisten baru terdekat, akan di 4.750. Dan secara jangka panjang kita bisa lihat, kita
kita bisa cek secara mingguan. Ada potensi all time high nantinya kalau misalkan dia mampu breakout. Kita bisa. Nah, di sini kita bisa gunakan area-area yang sering disentuh sebagai area resisten yang terkuat. Artinya ketika harga mampu menembus area tersebut, harga akan mencari resisten baru. Nah, bagaimana cara menentukan? Sedangkan secara histori harganya kita tidak bisa melihat. Biasanya kita kan menentukan target berdasarkan historinya sebenarnya pernah nyentuh di harga berapa. Nah, tapi di saat kondisi dia sudah all time high, kita bisa gunakan Fibonacci untuk menentukan target selanjutnya. Untuk jangka panjang, kalau misalkan asumsi dia mampu breakout resisten di area sini, kita bisa penentuan Fibonacci rasio emas yang saya dalam teori teknikal yang biasa ya orang gunakan itu 161 kondisi upgrade itu 161. Bisa gunakan untuk menentukan entry target selanjutnya. Yang pertama kita harus paham swing ya. Ini kalau kita pakai swing lebih besar lagi, kita dari titik 0 di area sini dan kita tarik di area 100-nya di sini. Artinya ketika harga mampu breakout resist area ini, kemungkinan target jangka panjangnya akan di 6.300. Itu jangka panjang. Oke, kembali kalau kita lihat dari target jangka pendek di 5.200. Asumsi dia mampu breakout di 161 dan berlanjut, tapi harus hati-hati kalau misalkan dia sudah nyentuh 161 dan berbalik arah, kita harus hati-hati karena ada koreksi biasanya. Kemudian kita lanjut Excel. Alasan kita rekomendasi Excel untuk saat ini harganya belum terlalu bergerak menguat, masih bergerak di konsolidasi area ini, dan cara pola juga harga membentuk pola symmetrical triangle, masih dalam area tersebut. Untuk konfirmasi beli, jika harga mampu breakout, mampu menembus area trendan ini,
harga bisa menjadi konfirmasi buy dan akan berlanjut mengalami penguatan. Oke, kita akan belajar sekilas sedikit membahas bagaimana cara entry buy. Kita bisa maaf. Ralat sedikit. Nah, kita akan sekilas cara menentukan support resist di dalam pergerakan saham. Ada beberapa metode penentuan support. Dalam penentuan support ada 3 macam support resistance. Ada support klasik, dan kemudian ada support dynamic dan support harmonik. Kita akan belajar dari support klasik. Untuk penentuan support klasik, yang harus kita pahami adalah kita harus secara tidak langsung kita harus paham tentang swing low dan swing high dari entry buy. Oh ya, maaf, entry buy kita akan ya. Untuk penentuan entry buy, balik lagi ke saham Astra ya, masukkan. Untuk entry buy, sorry. Untuk entry buy pada saham AC, kita lihat ada beberapa metode. Nah, di sini kita entry buy dengan scanner. Kalau dia misalkan dia turun dulu, kita bisa entry buy area support ini dan penutupan close di candle ini. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika harganya langsung rally ataupun dia langsung gap up, tidak masalah entry buy-nya di harga ketika dia break high ini. Kemudian untuk target jangka menengahnya di 7.000 dan supportnya kita pasang di sini di 6.270-an. Untuk BRI
BBRI targetnya gimana nih Kak? Lumayan ya kayaknya. Untuk jangka menengahnya, untuk weekly. BBRI. Iya. Oh ya. Untuk BBRI target jangka menengahnya kita di 4.760 di area ini. Misalkan dia mampu tembus di 4.760, potensi kenaikan selanjutnya itu di 4.900, 4.800 dan bisa berlanjut di atas harga tersebut. Untuk level support hati-hati kalau misalkan dia tidak mampu bertahan di atas 4.560. Seperti itu sih. Lalu untuk saham yang ketiga nih, Mas Soekarno, Excel. Untuk Excel, entry buy sebenarnya di harga sekarang kita udah bisa cicil. Boleh kok melakukan analisa mendalam lagi dari apa yang kami rekomendasikan gitu. Nah, jadi Kiwum Sekuritas Indonesia di sini bakalan nggak hanya sampai sini nih ngasih rekomendasi sahamnya, kita selalu kita akan memberikan rekomendasi saham di setiap Senin sorenya untuk seminggu ke depan. Seminggu ke depan apa sih yang jadi bahasan dari tim riset Kiwum nih, gitu kan. Nah, lalu di hari Jumat sorenya juga kita akan kita juga akan memberikan review dari apa yang kita rekomendasikan. Jadi nggak hanya asal rekomendasi, tapi ada reviewnya juga nih. Reviewnya kita sudah sampai target nggak sih, atau ternyata tidak mencapai target gitu. Terima kasih banget untuk Trader Mania yang sudah menyempatkan waktunya untuk ikut acara Cuan Mania nih. Semoga apa yang ilmu yang diberikan sama Mas Soekarno nih, tadi juga kan ada cara penentuan tren, terus juga tentang low to low, semoga itu semua bisa memberikan insight gitu untuk para Trader Mania di sini. Nah, sebelumnya kita mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan untuk acara hari ini, tapi kita pasti bakalan terus terus evaluasi gitu. Kita bakal ngasih yang terbaik buat kalian pokoknya di sini Trader Mania. Pokoknya jangan takut nggak kebagian, pasti bakalan seru banget deh. Makin ke depannya tuh makin bahasan-bahasan yang kita kasih tuh bakalan seru banget gitu. Terima kasih semuanya. Kita ada sesi fotonya teman-teman. Boleh dinyalakan kameranya. Kita sesi foto dulu nih. Ya. Ayo biar kelihatan nih gantengnya, cantiknya. Terus juga untuk pertanyaan-pertanyaan, mohon maaf banget kita nggak bisa ngasih. Tapi nanti kita bakalan buka Q&A di sosial media, jadi kalian bisa tanyain itu situasinya di sosial media. Ayo nih, nggak ada yang mau lagi nih. Nggak ada yang mau ini nih, lumayan loh. Nah, yuk biar kelihatan gantengnya. Yuk, gantengnya. Gantengnya tuh biar kelihatan, cantiknya biar kelihatan. Yuk, udah yuk. Udah ya. Ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Trader Mania semua. Terima kasih Kak Cindy. Terima kasih Pak Soekarno. Semoga kita ketemu lagi di lain waktu ya. Dadah semuanya. Makasih Pak Lim Jasun, makasih. Ya.